Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua bulan ambruk, jembatan Tandike di Padang Pariaman masih terbengkalai. Sama dengan Idul Adha sebelumnya, pada Lebaran Haji kali ini, Presiden Jokowi juga menyumbangkan seekor sapi untuk warga Sumatera Barat. Sapi itu berasal dari 50 kota. Seorang nenek renta tinggal di gubuk reot berlantai tanah bersama anaknya di Situjuah Limonagari, 50 kota. Ya Allah ya Tuhan. Patahnya jembatan Tandike di Padang Pariaman menyisakan kekhawatiran bagi masyarakat. Selain tak bisa dilewati mobil, pasar Tandike dan puluhan rumah yang berada di sepanjang aliran sungai juga terancam ambruk. Meski aliran sungai terlihat biasa saja, namun jika meluap, Sungai Batangsani ini bisa meluluhlantakkan benda yang berada di sepanjang alirannya. Jembatan yang dibangun pada tahun 1980 ini, saat sekarang hanya bisa dilewati sepeda motor. Itu pun harus dilalui dengan hati-hati, karena bentang jembatan patah dua, yang disebabkan oleh pondasi penahannya amblas tergerus air. Akibatnya, mobil harus memutar dan mengambil jalan lain dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama. Kondisi itu menjadi penghalang utama bagi pedagang di pasar Tandike, karena mereka selalu terlambat mendapatkan pasokan barang. Anehnya, meski telah 2 bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah, baik dari Padang Pariaman maupun dinas terkait di tingkat provinsi. Dilihat tuh, udah terancam habis tuh, apalagi di bawah ini juga ada perumahan tuh. Perumahan waktu gempa tahun 2009 dulu kan banyak terjadi, banyak orang bikin rumah di sana juga terancam. Ini juga perumahan lebih dari 26 kakak nih, sebelah sini. Itu upaya yang kita lakukan selama ini apa? Insya Allah Pak, saya sudah menaikkan permohonan bantuan semenjak dari Kabupaten BPBD sampai seluruh instalasi saya sudah beritahu kan. Sejak 10 tahun lalu, Sumatera Barat memang mendapatkan jatah kue porsi pembangunan yang sedikit dibanding daerah lain di negeri ini. Namun sejatinya, kondisi itu harus disikapi dengan arif oleh pemimpin di ranah Minang. Pasalnya, jika dibiarkan, maka yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat pada level akar rumput. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi menyumbangkan seekor sapi bagi warga Sumatera Barat yang akan disembelih di Masjid Raya Sumbar pada Hari Raya Kurban yang akan datang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sapi sumbangan ini dibeli istana dari peternak lokal. Dan yang beruntung adalah Endi, warga Nagari Mungka 50 kota. Sapi simental milik Endi ini mengalahkan sapi pesaing lainnya dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Karena pada usianya yang baru 31 bulan, beratnya telah mencapai 1.052 kg. Menurut pemiliknya, sapi ini merupakan anak sapi kedua dari induk sapi simental. Awalnya, Endi belum berniat untuk menjual sapinya itu. Namun karena menjadi pemenang, Endi pun merelakan sapinya itu. Endi baru tahu jika sapinya itu dibeli istana dan merupakan sapi kurban Presiden Jokowi untuk warga Sumatera Barat setelah dihubungi salah seorang staf presiden.
Hatinya pun riang setelah mengetahui jika orang nomor 1 di Republik ini memilih sapinya untuk dijadikan hewan kurban. Yo, awak tu nak jangkau dah. Cuman dek lah balas seleksi. Jawi eko yang paling gadang lah. Jadi ikolah yang kita pilih untuk kurban Pak Jokowi lah. Yang untuk yang di Padang. Alhamdulillah senang hati ya jadi anak ama tabali tajuannya dah. Rencana hari Minggu malam dah. Umurnya 31 bulan. Saat ini sapi kurban Presiden Jokowi ini dirawat secara khusus oleh Andy. Sapi ini berbaur dengan sapi simental lainnya yang juga diternakan Andy. Dalam memelihara dan merawat sapi ini, Andy belajar dari tetua-tetua yang paham dalam beternak sapi, termasuk pakan yang dimakan, mulai dari ampas tahu, sagu, ampas pelepah kelapa, dan rumput. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Warga Jorong Sawah Laweh, Situjuh Limonagari, 50 kota, berharap perbaikan rumah seorang warga miskin di daerah itu. Rumah kayu yang masih berlantai tanah telah ditempati seorang nenek berusia 83 tahun bersama seorang anaknya. Kondisi ini telah dialami sang nenek sejak puluhan tahun. Jika tidak segera diperbaiki, rumah itu terancam ambruk. Di rumah ini, Nurbaina tinggal bersama putranya Aswir yang berusia 64 tahun. Mereka hidup dari hasil pekerjaan Aswir yang serabutan. Kadang-kadang menjadi buruh tani atau mengambil upah memetik kelapa. Sedangkan nenek Nurbaina tidak kuat lagi bekerja. Tubuhnya kurus dan ringkih. Tapi telinganya masih nyaring mendengar. Bahkan, ia masih lancar mengatakan jika dia takut tinggal di rumahnya, apalagi di samping rumahnya ada pohon manggis yang sudah lapuk. Pada musim bencana seperti sekarang, Nurbaina khawatir pohon manggis itu tumbang dan menimpa rumahnya. Sementara, kondisi rumah Nurbaina sangat memprihatinkan. Atapnya sudah banyak yang bocor, sehingga harus ditambal dengan terpal plastik dan baliho bekas. Sementara dinding dan tonggak rumah reot itu banyak yang lapuk dan keropos. Sebagian dinding ditutup dengan kardus mie instan. Untuk lantai rumah masih tanah dan ditutupi dari potongan bambu yang disusun dan dilapisi karpet bekas di atasnya. Nenek Baina memang salah satu masyarakat yang berada di Jorong Sawah Laweh, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu kami selaku masyarakat Jorong Sawah Laweh, termasuk Jorong dan juga pemerintahan nagari, berharap untuk memperbaiki rumah nenek Baina agar dapat ditempati secara layaknya. Kondisi dapur dan kamar sama kusamnya. Tidak ada sanitasi di rumah itu. Jauh dari kehidupan sehat sebagai hak warga negara. Sejatinya, warga di 50 kota harus prihatin dan urunan bersama-sama membuatkan Nurbaina sebuah rumah yang layak huni agar nenek renta itu bisa tenang menjalani masa tuanya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Sebuah rumah adat dan 2 buah rumah semi permanen yang saling berdekatan di Jorong Galanggang Tangah, Kenegarian Selayo, hangus terbakar pada Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan cepat api melalap bangunan yang terbuat dari kayu.
Saking besarnya api, 2 rumah yang berada di samping rumah adat itu dan masih dalam kompleks yang sama juga ikut terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran dari kota Solo serta 2 mobil milik Dinas Kebakaran Kabupaten Solo berjibaku memadamkan api. Karena kebakaran berada di lokasi yang padat permukiman. Petugas mengalami kesulitan menuju lokasi karena sempitnya jalan. 1 jam kemudian, api bisa dikuasai petugas dan berhasil dipadamkan. Beruntung kebakaran tidak merembet ke bangunan lain. Tidak dapat pastikan sudah dari lokasi, tapi tadi di telepon ada kebakaran, langsung hubungi unit yang ada. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Kota Solo 4 unit. Kita kabupaten turun 2 unit. 1 rumah adat, lokasi rumah adat. Ini rumah biasa. Rumah adat, Pak? Rumah adat. Insya Allah tidak ada korban jiwa yang. Menurut informasi, kebakaran itu berawal dari terbakarnya kasur yang sedang dijemur penghuninya. Kasur itu disandarkan ke dinding rumah adat. Saat mengetahui kasurnya terbakar, pemilik mencoba memadamkannya. Namun ternyata api telah melahap dinding kayu dan langsung membesar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah semi permanen dan penghuni rumah adat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena tidak ada barang berharga yang bisa diselamatkan. Saat ini, bekas lokasi kebakaran dipagar polisi dengan garis polisi karena petugas tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.